you lead me. When I walk throughout the fire, like finest gold, my faith you'll refine, and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh.
Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sungguh-sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Engkau mengerti, Engkau mengasihi segala yang ku perlu. Kasih-Mu, makasih-Mu, Jesus. Kasih setiamu ku bersyukur, ku bersyukur. Setiamu Tuhan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati. Hatiku tak ada lembah gelap. Oh ya, hatiku takkan gentar. Kaulah Yesus, Kaulah hanya Kau ku percaya. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur
datang menyembah. Mari semua datang menyembah. Berdoa sama-sama di dalam roh saudara. Ya rala mara la mare, ya rala mara mara ro, ya rala wara la wara bare. Oh, ya rala wara la wara, ya rala wara mara re, ya rala waro. Layak disembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ya rala wara la wara la wara, ya rala wara la wara mo. Jesus. Hey, ya rala mo, ya rala wara re. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, angkat wajahmu, dan sembah Tuhan yang maha tinggi. Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang menjamah, mengubahkan, dan memeluk setiap kita. Penuhi dan penuhi urapi kami. Ya rala bara la bara mora, ya rala mara mara mora de, yeah 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 yeah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, biar surga terbuka di atas kami. Biar malaikat-Mu naik dan turun di tempat ini Tuhan, menjamah dan mengubahkan setiap umat-Mu. Mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga. Engkau menjamah dan mengubahkan gereja-Mu di tempat ini. Ya Rama Ramo dan Manade, yeah. Sing, oh God, be glorified. Ayo sembah, oh God, oh God, I worship you, oh God, be glorified and magnified, oh God, I worship. Come on everybody, oh God, oh God, I worship you, oh God, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Come on, bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Magnify, oh God, I worship. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami angkat tinggi panji-Mu Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Engkau besar, Engkau mulia. Hanya bagi Haleluya, haleluya, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Lama ya lama ya so. Ya ra 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 ra. Jesus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir Roh Kudus. Memeluk setiap umat-Mu. Menjamah dan mengubahkan. Menyembuhkan dan membaharui setiap umat-Mu. Yes. Oh, ralaba, 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 ralaba. Oh, ralaba, ramu. Hera, yaro, hare. Yara, lama, ralama, yaso. Oh, yara, lama, ralama, 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 ralama. Yara, lama, ralama, ralama, ralama. Yara, lama, ralama, ralama, ralama. Semuanya sama-sama berdoa dalam roh saudara. Mari semuanya berharap kepada Tuhan. Semua terarah kepada Tuhan. Ya ralabara labara. Ya ralabara laba 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 laba. Ya ralaba laba 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 laba. Jesus, Jesus, Jesus. Ya ralama ya ralabaramu. Ya Ramarae, oh Ramaya, oh Ya Ramaramararamararo, He Ramaya Marariye, Ya Ralabaralabalaba. Buka hati, angkat tangan saudara. Terima kekuatan ilahi. Terima pengurapan yang baru. Oh, Jesus name above all name. You are worthy of our praise. My heart will see how great is our God. Name above all name. Jesus name above all name. You are worthy. My heart will sing how great is our God. Sambil angkat dua tanganmu. How great, how great is our God. Sing, sing, sing. How great. Nyatakan Tuhan itu besar, saudara. Nyatakan Tuhan besar atas situasimu. Nyatakan Tuhan besar atas kelilingmu. How great. Sing. How great is our God. Sing with me. How great. Lord, we see how great is our God.
pulihkan setiap umat. Kami mau bersuka cita dan meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau besar Tuhan. Dan kami mau nyatakan Engkau besar atas situasi kami. Engkau besar atas seluruh kondisi kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak yang dari kami minta dan pikirkan. Engkau Tuhan bekerja di balik layar. Mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dihormati. Engkau layak disanjung tinggi. Kami tinggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, amin, 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 amin. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ayo 1 menit sorak-sorai tepuk tangan buat Raja yang besar. God is good and somebody scream. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar semuanya baik saudara, amin. Sesuatu yang saudara mau jadi pasukan Tuhan di akhir zaman, amin. Kita mau menggenapi rencana Tuhan di akhir zaman ini dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mau dan setuju katakan amin. Yang mau katakan yeah. Yang belakang gak kedengeran katakan woohoo. Alright, here we go. Come on, clap your hand on God's people. Hey. Seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you are the throne. And we all know you can do miracles. You're the Lord of all. You're able. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Come on, put your hands together. I know you can. Nothing is too hard, nothing is too hard for I know it. I know you can. There is no other Nobody on you. Hey, clap your hand. Semua tepuk tangan di atas kepala semua. I know you can. Angkat tanganmu ke surga. I know you can. Oh, keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take its praise away. Holding on tight to you. You're the only one. Make a way. You can do miracles. You're the Lord of all. You're able. But you can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Come on, put your hands sing. I know you can. Nothing is too hard, nothing is too hard for I know it. Nobody, hey, nobody greater. Yeah, I know you can. Oh, I know you can. Hallelujah. Are you ready for this word? Working on things for my good. You're turning it all around. Jesus, you're always be good. In your presence I will be found. Come on, somebody scream. Senayan City. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Serukan namanya. Jesus, 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 Jesus. Yeah. Working on things for my good. Turning it round and round. Jesus, you're always be good. In your presence I will be found. Oh,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang besar. Haleluya, silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Ayo nantikan Tuhan sama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, segenap hati Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau Tuhan. Oh haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Sebab Engkaulah Tuhan Yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Semua katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Ayo bangkit berdiri sama-sama saudara. Katakan Kau ku sembah, segenap hati. Sungguh-sungguh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ralamaya ro, Kau ralamaya ro, Kau ku sembah. Ayo biar musik saja, semuanya berdoa sama-sama di dalam roh. Everybody worship in the spirit.
Umatmu menyembah Tuhan, umatmu menghampirimu, mencari wajahmu, merendahkan diri dan berdoa. Engkau Allah kekuatan gunung batu bagi kami. Heya ya ralama ya nararo, ya ralama rakare, oramaro, ya ralama ralama ralamo, ya ralama 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 ralamo, ya ralama tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi tinggikan, oh, kasihlah kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan tinggikan, tinggikanlah haleluya. Tinggikan, oh, tinggikanlah Coba jemaat aja, angkat tangannya tinggi-tinggi, angkat wajahmu, coba ngomong begini, tinggikan, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Kau dengar Bapa, mengatasi bumi, kami tinggikan, Oke, tarik semua kekaguman hanya untuk Tuhan, katakan tinggikan, Senayan sini menyembah-Mu, ya Bapa para lama segera para lama. Yes Lord,
Mari taruh tangan kita, pegang kepala kita. Ada satu hikmat yang Engkau turunkan di tengah-tengah kami. Itu mendobrak cara berpikir kami yang selama ini buntu. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, satu kuasa mengalir. Yang membuat orang lemah berkata, aku kuat. Yang mengembalikan pikiran-pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Tembus balik dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Yang menguasai seluruh keberadaan kami hari ini. Jamah. Melampaui yang kami dengar. Melampaui situasi hidup. Bahkan melampaui perasaan kami akhir-akhir ini. Terobos. Terobos. Dalam nama Yesus. Dan segala roh-roh jahat yang membuat pikiran kami tidak fokus. Patah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami dengar isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah dong. Lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Oke. Now, jangan duduk dulu ya. Saya tuh mau tes aja kira-kira spiritnya masih on fire atau enggak ya. Nanti kalau saya panggil begini, ini kan masih tahun penuaian ya. Jadi kalau saya panggil tahun penuaian, tangan saya kan gini ya. Nanti jawabin saya gini, on fire gitu ya. Tapi kalau nggak on fire nggak boleh duduk ya. Oke, janji ya. Oke ya, siap ya. Tahun penuaian. Belum on fire, tahun penuaian. Tahun penuaian. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, boleh duduk. Yes. Bulan Army. Bapak Ibu, Papa Mama apa kabarnya? Opa Oma sehat? Kakak adik ya udah dah dipanggil semua ya. Nah hari ini saya mau berbagi satu cerita ya. Karena cerita ini saya dapat tuh kira-kira sebenarnya waktu kita di sini ada acara namanya playground khusus kids. Nah di situ anak-anak itu nama acaranya itu Ignite, tapi itu sebenarnya anak-anak berdoa. Anak-anak kita latih apa gitu ya. Dan selama proses itu berlangsung, tuh waktu saya doa Tuhan kasih satu kata buat saya tuh mesbah. Nah dari satu kata itu Tuhan kasih saya 3 cerita. Yang pertama itu tentang Ratu Esther. Ratu Esther yang karena ada satu situasi terhadap bangsa Yahudi akhirnya membuat dia merapat ke mesbah. Yang kedua Raja Yosafat ketika dia menghadapi himpitan karena serbuan dari 3 bangsa. Dari Moab, Amon dan Meonim menyerbu kepada kerajaannya lalu dia merapat ke mesbah. Dan Tuhan lepaskan dia dari himpitan. Nah satu lagi Tuhan bicara dan bawa saya tentang Daud. Bicara tentang Daud itu adalah hari tergelap yang bisa dialami seorang raja. Lebih tepatnya seorang papa. Ya, jadi untuk kita bisa merapat ke mesbah itu gak pandang umur. Gak peduli dia itu peranannya apa di dunia ini. Jabatannya apa. Kemampuannya seberapa. Tetapi ketika kita merapat ke mesbah, kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang anyway anytime ketika dia merapat ke mesbah, Tuhan terima. Nah mesbah itu apa? Mesbah itu adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi perjumpaannya itu bukan perjumpaan yang sekedar jumpa, paham ya?
Saya ngeliat kalau orang-orang Kristen itu paling males kalau berdoa tuh pakai yang acara begini. Nyembah, menanti-nantikan Tuhan tuh gak mau. Kebanyakan tuh akhirnya minta tolong pendoa. Atau dia menggantungkan iman dan doa harapannya tuh sama orang yang dia pikir lebih tekun berdoa dibanding dia. Nah sehingga mesbah-mesbah yang ada itu dibiarkan kosong atau seperti kayak berantakan. Karena kalau orang merapat ke mesbah cuman, Tuhan terima kasih hari ini ya udah kayak pergi gitu, itu seperti gak ada hubungan. Karena kalau orang merapat ke mesbah, mesbah itu tempat pertemuan, kamu kalau mau ketemu orang, kamu ketok rumah orang sampai ketemu orangnya atau cuman sekedar nanya? Ketok, tok, tok, tok. Si Cynthia ada gak? Cynthia ada gak? Ada. Oh ya udah deh, ya udah. Terus pulang. Ketemu gak sama orangnya? Enggak. Kebanyakan kita sama Tuhan tuh hubungannya begitu. Mau yang instan, kalau ditanya gini, makanya doa. Terus jawabnya semua gini, udah. Tapi doa yang bagaimana? Karena semua gak merapat ke mesbah. Begitu udah mesti bergumul di mesbah, diam, tenang, menanti-nantikan Tuhan tuh gak mau. Langsung mulai minta pendoa. Karena tolong kamu bawa dalam doa dong. Ini saya buka yang ini apa buka yang itu ya. Saya buka di daerah sini apa buka di daerah situ ya. Coba tolong dong cari tahu apakah ini dari Tuhan atau enggak. Yang lucu kemarin ada yang nanya sama saya gini. Datang sama saya, tolong doain dong Kak. Apa saya mesti cerai apa enggak. Saya bilang begini. Saya kan gak peduli ya sama hidup kamu ya. Karena kan ini bukan pernikahan saya, oke? Cerai aja. Saya gituin. Terus dia diam begini. Habis kamu jahat, saya bilang. Kamu datang sama saya, kamu suruh saya berdoa membenarkan keinginan kamu untuk bercerai. Berarti kamu ngejebak saya dong. Nah karena saya gak kenal kamu, dan saya gak peduli itu bukan hidup saya, kan kamu pengennya cerai. Cerai aja, tapi jangan pakai saya sebagai konfirmasinya. Enak aja dong, ntar kalau kamu berdiri di hadapan Tuhan gini, saya cerai karena disuruh Cynthia, enak aja, ya kan. Nah kenapa kebanyakan orang tuh udah tahu itu salah tapi minta ditanyain. Karena dia gak punya mesbah dia. Dia gak punya mesbah untuk dia bertanya. Nah hari itu bicara tentang pertemuan sama Tuhan. Tahukah bahwa ketika kita berhadapan dengan mesbah, apapun yang kita minta itu kan masih ada di dalam alam roh. Untuk bisa turun ke dalam hidup kita, kita perlu mesbah. Untuk mengantar dari yang atas turun dan kita terima. Perlu mesbah. Dan setiap orang bisa bangun mesbah. Tapi pada gak mau. Nah waktu Tuhan kasih saya tentang mesbah. Kata kedua yang Tuhan kasih juga bicara tentang korban. Kalau ada mesbah ada korban. Nah, waktu bicara tentang Daud, itu bicara tentang hari tergelap seorang papa. Oke, Daud seorang raja. Tapi hari itu latar belakangnya ketika dia berantem sama Saul, dia pergi ke Filistin. Di situ dia ketemu Raja Akis. Raja Akis kasih dia tempat penampungan di sebuah tempat namanya Ziklag. Dia tinggal di Ziklag beserta dengan orang-orangnya dia. Ada 600 pahlawan hebat yang menyertai Daud. Beserta keluarga-keluarga mereka. Lalu dalam satu situasi Akis ajak Daud ikutan perang melawan Saul. Nah di dalam keadaan seperti itu tiba-tiba teman-temannya Raja Akis tuh ngomong, kamu jangan ajak dia loh. Itu kan papa mertuanya. Nanti kalau kita terjebak, dia nyerang terus bapak mertua menyerang, kita mati loh di tengah-tengah. Suruh dia pulang. Daud pulang. Dari tempat dia diusir, pulang oleh Akis itu, sampai di kampung penampungan di Ziklag, itu ada 3 hari perjalanan. Di 3 hari perjalanan itulah terjadi keluarganya, rumahnya, tempat dia menerima penampungan sementara, itu dibakar habis dan semua yang tinggal di kampung itu, berarti anaknya, istri-istri, lalu juga keturunan-keturunan dan apapun yang ada yang masih hidup, itu ditarik hidup-hidup dibawa sebagai tawanan. Dan hari itu terjadi ya, terjadi begini.
Orang-orang pahlawan yang hebat itu, tiba-tiba mereka menangis. Sampai gak kuat lagi menangis. Benar-benar gelap. Mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud tuh banyak. Daud itu punya pahlawan-pahlawan. Nanti kalau kita baca dari 2 Tawari 20 itu ada tuh 23 ya. Pahlawan-pahlawan yang hebat yang mengiringi Daud. Saya tuh sampai terkesan sama satu nama yang namanya Isibaal. Itu paling atas ditaruhnya. Dia tuh dengan satu ayunan pedang dalam satu pertempuran. Bisa mengalahkan 800 dibabat habis. 800 orang loh. Dalam satu pertempuran dibabat habis. Gila benar. Dan dia berperang. Kebanggaannya siapa? Keluarga yang ada di belakang dia. Lalu Daud punya triwira. Daud tuh ngomong gini. Aduh rasanya pengen minum air yang ada di sumur Bethlehem loh. 3 triwira itu keluar serbu habis daerah Bethlehem. Itu dijaga, itu kan daerah musuh. Ambil 1 mangkok kasih air untuk minum Raja Daud. Taruh nyawa hanya untuk semangkok air, kasih minum. Triwira hebat itu, pahlawan yang dahsyat itu. Saat keluarganya ditawan, diambil hidup-hidup, diculik. Mereka menangis sampai gak kuat lagi nangis. Para papa-papa hebat yang berdiri dalam tiap pertempuran. Ketika mendapati rumahnya kosong. Mereka gak kuat lagi. Mereka menangis. Kalau ada anak ya nangis teriak-teriak di depan toko. Atau dia nangis di depan kuping kamu. Tuh dia tuh masih punya tenaga. Dia cuma mau ngecek. Kira-kira tuh yang geter yang mana? Hati mamanya sampai dompet keluar atau enggak? Tapi kalau sampai orang laki, pahlawan-pahlawan hebat. Mereka nangis sampai enggak kuat. Perang kuat. Enggak adepin apa kuat. Hajar ini kuat. Tapi sampai enggak kuat lagi menangis. Saat apa yang selama ini mereka sembunyikan di belakang. Itu dirampas hilang. Dirampas hilang. Nah yang rampas itu Amalek. Musuh bebuyutannya Israel. Amalek ini ketika mereka merampas. Amalek itu adalah suku pertama yang berani berhadapan sama Israel terang-terangan. Padahal kalah jumlah. Makanya mereka mainnya main belakang. Jadi tuh kalau tempur hadapan-hadapan gini pasti gak kuat. Ngelawan papa-papa hebat pada masa itu yang disebut pahlawan itu gak kuat. Jadi mereka tuh akan muter gitu. Gak apa-apa diputerin aja. Ini kan nih preman-preman gurun kan. Bersembunyinya kan di lembah-lembah. Jadi itu mereka puterin. Nah toto ada di belakang barisan. Biasanya di belakang barisan itu tuh orang-orang yang paling lemah tuh ditaruh di sana. Kalau itu merupakan satu perjalanan yang panjang, maka anak-anak kecil ditaruh di sana, bayi-bayi, ibu-ibu yang hamil, nenek-nenek yang mungkin opa-oma atau prajurit yang terluka semua ditaruh di belakang, termasuk harta benda ditaruh di belakang. Oleh Amalek itu dibabat habis, kemudian dirampas. Kalau perlu dibunuh-bunuhin dulu sampai yang lagi jalan di depan tuh kayak kecolongan. Karena yang di belakang tuh udah porak-poranda. Amalek cara kerjanya gitu, ngumpet di lembah. Mulai ngintip, ngincerin mansanya. Setelah tahu cara strateginya pasti dia puter. Lama jauh dikit gak apa-apa kan kita bakal dapat hasil. Secara spirit, Amalek itu membuat kita seperti orang-orang yang selalu tuh kecolongan karena segala sesuatu yang kita taruh di belakang. Apa yang ditaruh di belakang? Kalau itu merupakan kebanggaan selalu ditaruh di depan. Kan buat dipamer, buat di flexing toh. Gak ada tuh
orang yang nggak pamer. Dia kalau sampai nggak berani pamer kekayaannya kan karena bersembunyi dari pajak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang bisa di-flexing, kenapa mesti ditutupin? Tapi apa yang disembunyikan di belakang? Dosa, kekalahan, kegagalan, kelemahan. Itu disembunyiin semua. Supaya orang gak lihat. Itu adalah serbuan spirit Amalek. Menjadi sasaran empuk Amalek. Untuk mulai menerobos, menggerogoti hidup kita. Saya ngomong ini khusus hari ini untuk para papa. Para papa ya. Banyak para papa itu yang gak begitu involved sama keluarganya. Dia gak begitu involved sama anaknya. Dia gak begitu involved sama rumah tangganya. Nih, ntar kalau saya ngomong kayak begini, misalnya ketemu di jalan, saya jangan dimusuhin ya, amin. Ini semacam satu message, satu pesan. Banyak papa yang bahkan gak pernah tahu prestasi anaknya tuh gak pernah tahu. Semua urusan selama itu di rumah berarti urusan mama. Kalau dia gak punya istri berarti urusan oma. Atau orang yang bisa dia sandarin untuk urusin rumahnya. Why? Karena dia akan pergi berperang. Dia pikir dia berperang. Selama masih ada yang bisa dia lindungin, dia berpikir dia masih seorang papa. Selama masih ada dia berdiri dan orang masih panggil dia papa, dia berpikir dia masih still the jagoannya. But next, suddenly happen. Tanpa dia sadar, karena in absensianya dia, ketidakberadaan fungsinya, ketidakberadaan kehadiran dia. Maka yang di bagian belakang itu kejadian tepar, sampai hilang, sampai tercabik-cabik dan hancur tuh nggak disadarin. Tapi itu sudah berlaku. Begitu dia nengok ke belakang, turunannya udah nggak mengenali dia. Anak-anakmu udah bangkit melawan kamu. Anak-anakmu sudah tidak mengakui kamu. Mereka tidak lagi minta nasihat pada kamu. Ketika kamu balik ke belakang, istri-istri kamu sudah hilang. Bukan hilang orangnya aja, mungkin juga kabur bisa. Tapi hilang cintanya udah gak sama kayak dulu. Rasa seperti kehadirannya untuk di dalam satu keluarga itu juga udah gak ada. Kamu seperti kehilangan, tiba-tiba ketika kamu pulang ke rumah itu, kamu menghadapi rumah kamu bukan tempat yang sama lagi. Seperti para papa berpikir bahwa kok bisa terjadi kayak begini? Ada sesuatu hal yang tiba-tiba kecolongan yang dia gak sadar. Sebab selama ini udah dia lupain. Selama ini dia kira baik-baik saja ada yang urus. Ternyata gak baik-baik aja. Dan beberapa orang gak bisa menyelesaikan situasi itu dengan baik. Sampai dia menua, dia hidup dalam kesendirian. Dia menjadi pahlawan-pahlawan yang ditinggalkan karena tua atau karena udah gak berguna lagi. Menjadi pahlawan-pahlawan yang kalau berdiri di muka-muka musuh, itu musuh udah gak takut lagi. Karena udah gak ada otoritas yang menyertai. Kebanggaan dia untuk dia berdiri menjadi apa? Sebab yang ada di belakang yang harus dia lindungi udah terampas. Itu kegagalan yang pertama. Hari tergelapnya ketika dia pikir ada yang dukung, tahu-tahu gak ada yang dukung lagi. Hari ketika dia harus terputus hubungan dengan orang-orang yang selama ini dia pikir sudah dia nafkahin, sudah dia lindungi. Dan yang kedua itu adalah satu situasi. Dimana ketika para papa udah gak kuat lagi ngadepin. Nangis aja udah gak kuat. Tapi gengsinya masih terlalu tinggi. Untuk bisa sekedar minta tolong itu nggak bisa ngomong gitu. Ada satu harga diri gitu yang ketinggian gitu ya harganya ya nggak pakai diskon, nggak bisa dikeluarin gitu. Akhirnya ngapain? Cuman dipendam aja. Sampai tua tunggu mati, cuman nyimpen satu kekecewaan yang dia nggak bisa sebut.
Ketika semua orang-orangnya Daud melihat situasi, rumah tangga mereka udah habis. Masa depan mereka nggak ada, karena anak-anak mereka sudah terampas Amalek. Mereka menjadi marah. Saking marahnya mereka ambil batu, mereka mau melempari Daud dengan batu. Daud sampai bingung. Orang yang berperang bersama dia selama beberapa tahun ini, ikut menderita bersama dia, jalan bersama dia, hari itu bangkit pegang batu semua. Mereka bilang, Daud, kalau kamu gak ajak kita perang, pasti keluarga kita gak bakal hilang. Sih, kecenderungan orang gak usah harus selalu papa. Begitu ada satu situasi, pasti dia akan menyalahkan situasi yang lain. Gara-gara lu sih. Padahal sebenarnya pasti ada hal-hal yang dia miss di situ. Nah, waktu dia dalam keadaan marah, mereka udah pegang batu. Wow, mana itu orang yang kemarin memberikan nyawanya untuk mengambil semangkuk air dari pergi di Bethlehem. Mungkin mereka adalah orang-orang yang juga siap dengan batunya melempari Daud. Ada satu kata yang bagus. Firman Tuhan bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi roh Amalek itu kan roh dasar lembah. Spirit. Itu narik sampai ke dasar lembah. Jadi semua yang disebut kebanggaan itu tuh hancur gara-gara urusan itu. Kalau mereka bisa rampas semua yang kamu pegang, kenapa enggak? Kalau kamu punya kebahagiaan kamu dirampas. Kamu punya keuntungan kamu dirampas. Keberhasilan dirampas, semua yang bisa dirampas. Kalau bisa dirampas termasuk segala hal-hal yang baik dan masa depan yang baik. Bahkan ingatan-ingatan terbaik yang bisa dirampas itu pasti dirampas. Tujuannya cuma satu, menarik kamu turun sampai tidak berdaya. Dan membuat kamu tumpul secara roh. Sehingga para papa yang dalam keadaan kekecewaan yang gak bisa diungkapin. Dalam keadaan marah, disertai dengan gengsi yang tinggi. Jadi tuh gengsi sama marah tuh dulu-duluan gitu kan. Tergantung hari itu kalau udah mau menyerah ya gengsi dulu dan naik. Masa gue nangis di sini? Masa gue mesti ngadu sama dia? Masa gue mesti ngomong sama ini? Terus begitu tuh. Itu tanpa sadar menjauhkan mereka dari mesbah. Dari mesbah. Sama seperti ketika Daud membawa orang-orang itu keluar dari Yerusalem menuju ke Siklak. Itu tanah musuh. Bukankah dia sedang menjauhkan diri dari tempat keberadaannya Tuhan? Dan di situ dia pikir dia bisa hidup dengan kekuatan dia. Nggak taunya nggak bisa. Dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya. Semua orang bilang, turun lo Daud, turun lo. Lo harus sama di lembah kayak kita. Lo harus sama menderita kayak kita. Lo kan sama nasib lo kayak kita. Keluarga lo aja hilang. Rumah lo habis. Harta lo gak ada. Mana kebanggaan lo tuh udah gak ada. Lo sama lo kayak kita. Dunia begitu. Satu menderita semua menderita. Satu susah semua susah. Tapi Daud menguatkan kepercayaan. Tahu gak menguatkan tuh artinya gini. Dia balik pada pemikiran gini. No. Aku gak akan sama seperti kamu. Karena aku punya Tuhan. Tuhan yang pernah dia tinggalkan itu. Diingat balik. Dan itu membawa dia ke mesbah. Nah. Dia panggil Imam Abiatar. Mana baju efod? Lewat baju efod. Dia tanya. Bisakah aku mengejar orang-orang Amalek itu?
Dapatkah aku menjara balik apa yang sudah diambil? Dijawab yes. Tahu artinya apa? Para papa. Kebanggaan-kebanggaan yang pernah hilang terampas. Kejayaan-kejayaan yang pernah dipercayakan pada kamu dan yang terlepas. Hubungan-hubungan manis dan harmonis dalam keluarga yang dulu pernah ada, hari ini mungkin gone. Kamu gak percaya ya? Kalau kamu datang ke mesbah, semua itu dibalikin. Dibalikin. But still para papa, cuman perlu satu. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Buang tuh harga diri. Buang. Buang harga diri. Sebab kamu sedang merapat ke mesbah. Kamu sedang merapat ke mesbah. Kamu bukan lagi ngadu ke dairi-dairi yang gak jelas. Ke kuping-kuping orang yang masuk kiri keluar kanan. Kamu sedang datang merapat ke mesbah. Beresin lagi mesbah kamu. Artinya apa? Mulai harus berani dan mau bangun hubungan, naikin penyembahan. Para papa saya tantang, 3 lagu hafal gak dalam seminggu ini? Lagu Kristen ya, lagu Kristen ya, lagu rohani. Hafal gak? Jangan doa tuh ngandelin anak. Paling jadi andalan istri kalau dia masih ada sama kamu. Kalau dia udah gak ada sama kamu, nyalain YouTube. Apakah itu penyembahan? Coba ingat satu lagu, maka kalau WL lagi pada nyanyi tuh dihafalin gitu loh. Jangan cuman gini, oh bagus WL-nya, lagu ini cocok nih gue. Minggu depan gini lagu apa, ya, tapi yang lalu udah lupa, yang ini cocok nih, yang ini cocok, yang ini enggak. Kamu bukan juri idol. Kamu cuman diminta untuk bisa naikin satu penyembahan di mesbah kamu. That's it. Untuk menguatkan kepercayaan kamu lagi yang ngomong begini nih. Kayaknya gak mungkin, kayaknya gak mungkin. Nah itu. Udah harga dirinya tinggi, logikanya juga main lagi. Itu yang menghalangi kamu deket ke mesbah terus. Begitu para papa mendekat ke mesbah. Oh kamu lihat. Kamu lihat keluarga kamu. Pernah mikir gak sih? Yang so sorry ya tuh saya, pernah mikir gak sih? Kamu dijadiin berkeluarga itu kan pasti ada sebabnya loh. Gak cuma sekedar supaya punya anak gitu kan hidupin lu di masa tua. Kamu kan punya keturunan, artinya melalui hidup kamu ada satu buah keturunan yang secara ilahi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah kalau misalnya para papa nggak bisa mempertanggungjawabkan itu secara ilahi di hadapan Tuhan, secara roh, bangun mesbah, bangun hubungan. Bagaimana keturunanmu dan keluargamu? Lebih tepatnya gini, kamu seorang imam. Imam tugasnya berdiri di depan mesbah. Fungsi imam tidak ada dalam rumahmu. Tidak ada korban dan mesbah dalam keluargamu. Dari waktu yang singkat ini, saya mau ngomong dari sini. Imamat 6 itu ngomong begini. Imamat itu ngomong begini. Api di atas mesbah tidak boleh padam. Siapa yang tugasnya nyalain api mesbah? Para mama. Mama itu tiang doa. Tapi imamnya itu siapa? Para papa. Api yang di atas mesbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Lalu diulang lagi ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap
menyala. Menyala di atas mezbah. Jangan dibiarin padam. Untuk ibadah hari ini, we are welcome you. All Papa. Let's stand up please. Mari berdiri. Kita gak punya banyak waktu. Kalau kita punya banyak waktu, di depan ini adalah mezbah, tempat pertemuan kamu sama Tuhan. Tempat kamu menerima berkat-berkat supranatural kamu. Tapi hari ini Papa, ada satu korban yang harus diletakkan di mezbah itu. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Jangan seperti kayak orang canggung, gak ada hubungan sama Tuhan. Well, tanya, kenapa ya saya kok di depan Tuhan kayak orang salting, berarti tuh orang gak ada hubungan. Masa sama Tuhan kayak salting? Kamu imam loh. So, what should we do? Mari angkat tangan kita. Are you ready? Berdiri di mezbahmu masing-masing. Mengatur kembali. Merapikan dan membereskan kembali. Susunan-susunan yang hilang. Yang mulai berdebu. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Minta dibaharui. Tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Saat datang Mari Papa, katakan sujud di altarnya. dia hanya Bawa semua hidupmu. bawa Tarik semua. terima Letakkan di mezbah. anugerahnya. Tuhan menanti imam-imamnya kembali pulang. Dan menyalakan korban. Barui Mari bangkit berdiri semua. Sujud, sujud, sujud di altarmu. Para papa siapkan dirimu. bawa hidup Hari ini, terima hari ini. He calls you back. uniku. He calls you back. Dia ubah hatiku. Sesuatu saat datang di altarnya. Tahu kisahnya? Saat Daud mendapatkan kembali yang hilang, yang dia pikir gak kembali. Tahu kisahnya? Itu ada kaitannya dengan mezbah. Saat kamu menghadapi keturunanmu
yang gak bisa kamu pegang. Kamu pikir itu hilang, gone. Kamu kehilangan otoritas. Kehilangan keberanian untuk bergerak dan bertindak. You know what? Just go back to the altar. Merapat. Come on, Papa. Merapat. Merapat. Pegang mesbahmu. Mulai berdiri. Kembalikan fungsi imam. Kembalikan fungsi imam. Orebata sekerebata papatara bababababab. Kembalikan fungsi seorang imam. Di tiap mesbah dalam keluarga. Di kantor. Di tempat bisnis. Di meja-meja jabatan. Baik di kantor wilayah sampai pusat. Kembalikan. Roh yang lapar dan haus. Kami terobos. Gengsi patah. Logika patah. Kami tarik. Kembali ke mesbah. The heart of every father. You have an appointment. You have a special appointment today. Just go back. Terima. Hati yang berdoa. Kembali. Terima. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saat kami dengar, kami tahu Roh-Mu sedang menerobos dalam nama Yesus. Dengar para Papa, Dia ubah hidup. Para Papa nyanyi. Dengar janjinya. That's it. Ayo nyanyi lagi. Dia ubah hidupku. Sesuai imanmu. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Bapa di dalam surga, hamba selesai menyampaikan message ini. Dan appointment itu terjadi dalam pribadi lepas pribadi bersama Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amen, 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 amen. Tepuk tangan meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan bagi Tuhan pada saat ini. Father God, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami boleh terima, meteraikan dalam hati dan hidup kami. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dan menerobos buat hidup kami.
Mari Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Berkati Pastor Sinti yang telah menyampaikan berkat-Mu Tuhan, anugerah, perkenanan, kuasa, dan anugerah-Mu turun atas hamba-Mu. Nah saat ini kami mempersembahkan korban kami bagi Tuhan, berkati setiap tangan memberi. Kami bersyukur dan bila mungkin ada di antara kami yang mengembalikan persembahan persepuluhan, anugerah dan berkat-Mu turun atas setiap kami melimpah di dalam nama Yesus. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Hoya rabba sikala laba laba. Terima kasih ya Bapa, kembali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, jemaat-Mu Senayan City Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau beritakan Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami rindu Tuhan, kami mau setia, kami mau komitmen untuk membangun mesbah itu lebih lagi ya Tuhan. Ada mesbah Tuhan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di kantor-kantor Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk menjaga api mesbah itu Tuhan. Terlebih di keluarga kami ya Tuhan. Biar ada hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya Tuhan. Hati anak-anak kembali ke bapaknya Tuhan. Biar Tuhan ada pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan atas setiap hubungan Tuhan. Kami rindu Tuhan ada terobosan demi terobosan terjadi atas setiap keluarga Tuhan. Kami rindu Tuhan ada kesatuan hati Tuhan. Kami rindu ada kasih karunia Tuhan turun atas setiap keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan yang mampu memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan mujizat suddenly miracle itu terjadi Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Kami semua jemaat-Mu Tuhan dapat menuai lebih lagi Tuhan. Tahun penuaian terjadi Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan menuai segala berkat jasmani dan rohani. Kami akan menuai segala yang baik yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Untuk Pastor Cynthia Tuhan. Biarkan Tuhan berikan tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Urapan kuasa-Mu mengalir terus lagi Tuhan. Untuk Pastor Cynthia Bapak. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang sempurna Tuhan untuk keluarganya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, sungguh semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, biar nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, bahkan perpuluhan ya Tuhan. Biar Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat 100 kali lipat yang berasal daripada-Mu turun Tuhan atas setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami memberi Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Tuhan telah mati 2000 tahun yang lalu untuk kami Tuhan. Menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Betapa berharganya nyawa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk Pastor Niko Tuhan, untuk Bu Hermin beserta para wakilnya. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan boleh mempercayakan menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa api Pentakosta ketiga itu Tuhan.
from east to the west and back to Jerusalem Tuhan. Akan membangkitkan setiap penuai-penuai-Mu yang handal Tuhan. Kami akan menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan di kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Akan bangkit generasi Yeremia. Anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang terus melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan. Yang tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bersatu hati untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Billy Tuhan, untuk Bu Milka, untuk Brian dan Jenis Tuhan. Biar Mazmur 91 terjadi, tergenapi atas keluarga ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas visi misi yang Tuhan berikan Tuhan. Atas gereja ini, wadah ini Tuhan, Senayan City Emporium dan Landmark ya Bapak. Biar Tuhan Kau pakai wadah ini lebih lagi Tuhan, untuk dapat menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Biar tahun Goals 2033 Tuhan, setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersatu hati mengangkat tangan. Oh ya rabasikalalabalalabalalabalala. Ya rabasikalalabalalabalala. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami katakan shalom untuk bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia. Damai sejahtera bagi bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Tuhan berkati darat, laut, udaranya, segala hasil usaha buminya Tuhan berkati Tuhan. Biar ada kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Indonesia tidak menjadi gelap, tapi ada terang kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Dari yang terendah bahkan sampai yang tertinggi, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan. Biar ada unity, ada kesatuan hati Tuhan, setiap kabinet merah putih Tuhan. Biar setiap kebijakan, keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat, yang terbaik, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang toleransi Tuhan, Pancasila ya Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia menyeliputi setiap kota-kota yang ada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan dari tempat ini, kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita pulang dengan terima yang terbaik dari Tuhan, berkat daripada kasih pada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.